Bab 1461. Empat Dewa Langit 2. Penerjemah. Endless Fantasy Translation Editor. Endless Fantasy Translation. Lu Zhou memimpin yang lain dan terbang ke langit. Mereka semua terkejut ketika melihat punggungan Ciyun yang curam menjulang tinggi di langit. Pilar penghancuran yang berada di puncak menembus kabut gelap. Yan Zhenluo memandang pilar penghancuran dengan kagum dan berkata, tidak mungkin manusia membangun pilar penghancuran. Tentu saja, semua orang tidak tahu harus berkata apa mengenai masalah ini. Tak lama kemudian, mereka muncul sekitar 10 mil jauhnya dari Ciyun Ridge. Tunggu di sini, kata Lu Zhou. Ini adalah pilar penghancuran yang terletak jauh di dalam wilayah tanah tak dikenal. Jika mereka bertemu dengan binatang buas yang kuat dan ganas, konsekuensinya akan tak terbayangkan. Kali ini, Lu Zhou hanya membawa Yu Sangrong dan Yuaner kecil bersamanya ke pilar penghancuran. Ketiganya berdiri di kaki gunung dan memandang ke arah pilar kehancuran. Yuaner kecil berkata dengan curiga, sepertinya tidak ada yang menjaga pilar ini. Mustahil, kita harus belajar dari kesalahan kita, Great Void pasti memiliki seseorang atau sesuatu yang menjaga tempat ini, kita tidak boleh lengah, kata Yu Sangrong. Baiklah. Lu Zhou tidak bergerak. Sebaliknya, dia menutup matanya dan melafalkan mantra agar kekuatan tulisan surgawi dapat merasakan sekitarnya. Anehnya, tidak ada binatang buas di dalam pilar penghancuran. Ketika dia membuka matanya lagi, dia memandang pilar penghancuran dengan rasa ingin tahu sambil bergumam. Dirinya sendiri, tidak punya wali. Mungkin, sebenarnya ada Raja Zombie, spekulasi si kecil Yuaner. Aku akan naik dan melihat-lihat dulu, kata Lu Zhou sebelum terbang menuju pilar penghancuran. Kecepatan Lu Zhou sangat tinggi. Tidak akan butuh waktu lama baginya untuk mencapai pilar penghancuran. Yu Sangrong dan Yuaner kecil menatap tuan mereka, merasa sedikit gugup. Tiba-tiba, dua bola cahaya, yang menyerupai bulan, muncul di seberang punggungan Ciyun, menerangi langit yang gelap. Cahayanya begitu terang sehingga tampak seperti tengah hari. Cahaya tersebut menerangi area dalam radius 1000 km. Lu Zhou melafalkan mantra untuk kekuatan penglihatan dalam hati. Para penghuni paviliun langit jahat, termasuk Duan Mudian yang berada di dekat lorong rune, terkejut. Lu Zhou menatap dua bola mirip bulan itu dengan mata berapi-api. Tak butuh waktu lama baginya untuk menyadari bahwa kedua bola mirip bulan itu adalah sepasang mata yang terletak di kepala yang sangat besar. Suara mendesing. Pada saat itu, angin kencang menerjang Huantan. Kekuatannya tampak mampu merobek tatanan ruang angkasa dan mengguncang bumi. Lu Zhou mengangkat astrolabenya untuk melawan kekuatan dahsyat itu. Sesaat kemudian, dia merasakan seseorang meraih lengannya dan berkata dengan cemas, ayo pergi, menyerah, pergi. Duan Mudian. Lu Zhou mengerutkan kening karena bingung. Itu Meng Zhang, naga biru, kata Duan Mudian sambil menjatuhkan Lu Zhou ke tanah. Kemudian, dia buru-buru membawa Yu Sangrong dan Yuaner kecil pergi juga. Dalam sekejap, dia membawa ketiganya bergabung dengan yang lain dari paviliun langit jahat. Penguasa paviliun. Setelah menyapa ketiganya, semua orang memandang ke arah dua bola mirip bulan yang menerangi daratan. Suara Duan Mudian terdengar sedikit terkejut saat dia berkata, benar-benar Meng Zhang. Itu Meng Zhang, naga biru, seru Kong Wen kaget. Itu benar. Duan Mudian berkata dengan sedikit kekaguman, Great Void benar-benar luar biasa, mereka bahkan berhasil merekrut Meng Zhang. Apakah benar-benar tidak ada harapan dengan Meng Zhang yang menjaga pilar penghancuran Huantan? Duan Mudian berkata, Meng Zhang adalah binatang ilahi kuno, ia adalah pembunuh suci kuno, ia adalah binatang ilahi kelas 1, bersama dengan Ling Guang, Dewa Api, dan dua dewa lainnya, keempatnya dikenal sebagai 4 dewa surga. Semua orang menelan ludah sebelum menghela napas. Duan Mudian melanjutkan, bahkan jika seorang mahasuci Dao atau makhluk tertinggi ada di sini, mereka tetap akan berusaha menghindari Meng Zhang jika memungkinkan. Lu tua, ayo pergi. Lu Zhou tidak terburu-buru untuk pergi. Dia bertanya, karena Meng Zhang begitu kuat, mengapa ia menuruti perintah Great Void? Mereka pasti telah mencapai semacam kesepakatan, dengan adanya benda itu, kita tidak akan bisa mendekati pilar tersebut, untungnya, kita bisa pergi sekarang, kata Duan Mudian. Meskipun penting untuk mendapatkan pengakuan dari pilar penghancuran, dihadapkan dengan lawan yang begitu kuat, mereka hanya bisa mundur. Pada saat itu, kegelapan kembali menyelimuti dan kedua bola cahaya itu menghilang. Lihatlah kekuatannya yang seperti angin, hujan, guntur, dan kilat, saat membuka matanya, ia seperti siang hari, saat menutup matanya, ia seperti malam hari. Duan Mudian, sulit membayangkan kekuatannya. Meskipun demikian, Lu Zhou berkata, saya ingin mencoba lagi. Kau gila. Duan Mudian mengerutkan kening. Sepertinya ia tidak memiliki niat membunuh, mungkin aku bisa berbicara dengannya, karena Meng Zhang menjaga pilar penghancur Huantan,
penjaga dua pilar lainnya pasti tidak mudah dihadapi, menyerah di sini bukanlah pilihan terbaik, kata Lu Zhou. Masih ada pilar penghancuran di Zuoe dan Rending. Selain Zuoe, tidak diragukan lagi bahwa pilar penghancuran di Rending di area inti, yang juga merupakan pilar terbesar di antara 10 pilar penghancuran, akan menjadi yang paling sulit untuk dimasuki. Duan Mudian menunjuk ke arah orang-orang dari Paviliun Langit Jahat dan berkata, kalian bisa datang lagi setelah mereka menjadi lebih kuat. Semua orang terdiam sejenak sebelum mereka berbicara satu persatu. Tuan, kami bersedia menunggu. Tuan Paviliun, kami juga bersedia menunggu. Lu Zhou mengamati semua orang yang hadir di tempat kejadian sambil berkata, aku khawatir kekosongan agung tidak bisa menunggu. Ketika Lu Zhou memikirkan 10 pilar penghancuran, dia merasa ada takdir yang tak dapat dijelaskan di antara mereka, seolah-olah ke-10 pilar itu disiapkan khusus untuknya. Tidak satu pun dari mereka boleh hilang. Tetap di sini, kata Lu Zhou sambil terbang kembali menuju pilar penghancuran. Duan Mudian menggelengkan kepalanya dan menghela napas. Keras kepala, dia sama keras kepalanya seperti sebelumnya. Kemudian, dia menoleh ke orang-orang di Paviliun Langit Jahat dan berkata, jika terjadi sesuatu yang tidak beres nanti, aku akan membawa kalian semua pergi, pastikan untuk tetap berada dalam jarak 100 meter dariku. Semua orang mengangguk. Selanjutnya, Duan Mudian membalikkan tangannya, dan sebuah jimat giok teleportasi kolektif muncul di tangannya. Kemudian, dia menunggu saat yang tepat tiba sebelum membawa semua orang pergi. Di langit, Lu Zhou terbang sendirian. Kecepatannya tidak cepat, tetapi konstan. Ketika dia tiba di tempat tinggi di langit di depan pilar penghancuran, dua bola mirip bulan itu muncul lagi, menerangi langit dan daratan. Dia menyiarkan suaranya sambil berkata, Anda Meng Zhang, sang naga biru. Gemuruh. Setelah suara gemuruh, Lu Zhou berkata, sebuah tubuh raksasa sepanjang 30.000 meter terbentang di antara langit dan bumi. Dibandingkan dengan itu, dia hanyalah setitik debu di dunia. Cahaya dari dua bola mirip bulan itu jatuh pada Lu Zhou seperti dua sorotan lampu. Semua orang sangat gugup saat menyaksikan dari bawah. Perasaan itu semakin intens ketika mereka melihat betapa kecilnya Lu Zhou dibandingkan dengan Meng Zhang. Kembali di angkasa, Lu Zhou berbicara dengan lantang dan jelas, aku ada sesuatu yang ingin kubicarakan denganmu, apakah kau bersedia mendengarkanku? Tidak ada respons. Setelah beberapa saat, seberkas cahaya putih turun dari kabut gelap seperti kilat menuju Lu Zhou. Ledakan. Duan Mudian mengangkat tangannya dan mendirikan penghalang pelindung, melindungi semua orang dari serangan balasan, sambil berkata, tenanglah. Faktanya, Duan Mudian mungkin adalah orang yang paling gugup di antara semua orang yang hadir. Meng Zhang bahkan tidak memberi Lu Zhou kesempatan untuk berbicara sebelum menyerang. Terlebih lagi, kekuatannya terlalu dahsyat. Semua orang memandang lubang hitam raksasa di tanah dan berpikir bahwa bahkan seorang santo pun akan hancur lebur oleh kekuatan sebesar itu. Semua orang menyaksikan dengan cemas saat Lu Zhou terus melayang di udara. Mereka melihatnya menatap langit dan mendengar dia berkata tanpa suara, sungguh tindakan yang sia-sia. Duan Mudian. Orang-orang dari Paviliun Langit Jahat. Mengaum. Suara gemuruh menggema saat kabut gelap bergolak hebat. Meng Zhang tampak terkejut karena Lu Zhou sama sekali tidak terluka. Setelah itu, suara gemuruh bergema di udara saat petir besar kembali menyambar Lu Zhou. Lu Zhou melesat pergi, tetapi sambaran petir itu menyusulnya hanya dalam sekejap mata. Saat menyambarnya, dia merasakan sesuatu yang berbeda dari sebelumnya. Kali ini, dia merasakan tubuhnya mati rasa saat arus listrik mengalir melalui 8 meridian luar biasa miliknya dan berkumpul di lautan kidantiannya. Mata Lu Zhou membelalak marah ketika merasakan perubahan pada tubuhnya. Namun, tak lama kemudian, ia mengerutkan kening, bingung. Serangan itu tidak memicu kartu blok kritis. Ini berarti serangan itu tidak fatal. Di sisi lain, semua orang tercengang karena Lu Zhou berhasil menahan serangan itu. Dia bahkan mampu menahan itu. Kerutan di dahi Lu Zhou semakin dalam saat ia melayang di udara. Tubuhnya kaku. Ki primal, seperti benang-benang halus yang samar-samar terlihat, melilit tubuhnya. Jika putus, ia akan jatuh. Dalam kondisi luka parahnya, apapun kartu truf yang dimilikinya, semuanya tidak berguna. Ia berusaha sekuat tenaga untuk mempertahankan penerbangannya. Kekuatan ilahi. Berdengung. Avatar biru Lu Zhou muncul di lautan kidantiannya. Kemudian, sebuah pemandangan magis muncul. Arus listrik yang membuat tubuhnya mati rasa tiba-tiba melonjak liar menuju avatar biru tersebut. Tak lama kemudian, perasaan aneh di 8 meridian luar biasanya menghilang. Lu Zhou mengangkat kepalanya. Sedikit kemarahan terlihat di wajahnya saat ini. Dia menatap kedua bola seperti bulan itu dan berkata, Meng Zhang, sebagai salah satu dari 4 dewa langit,
kau malah menjadi antek kekosongan agung, aku benar-benar telah salah menilaimu. Bab 1462. Menjadi orang suci, 1. Penerjemah. Endless Fantasy Translation Editor. Endless Fantasy Translation. Gelombang suara Lu Zhou menyebar hingga ke cakrawala. Meng Zhang, yang bersembunyi di dalam kabut, mengeluarkan raungan rendah. Dengan pilar penghancuran di tengahnya, raungan itu menyebar dalam radius 100 mil. Kabut gelap mulai bergolak lagi saat suara guntur dan kilat kembali menggema di udara. Setelah itu, kilat yang sangat besar dan menakutkan mulai menyambar. Melihat hal itu, Duan Mudian menjadi serius dan berkata, tidak ada yang boleh bergerak. Semua orang terdiam. Kemudian, Duan Mudian berkilat dan muncul di samping Lu Zhou, meninggalkan bayangan di belakangnya. Dia meraih Lu Zhou dan berkata, Lu tua, ayo pergi. Lu Zhou menoleh ke Duan Mudian dan bertanya dengan mengerutkan kening, apa yang sedang kau lakukan? Duan Mudian memandang kilat yang menyambar di langit, mengumpulkan kekuatan, dan berkata, kilat itu tidak berbeda dengan kilat dari cobaan petir, sangat berbahaya, jika kau melewati cobaan petir sebelum siap, kau akan berisiko menghancurkan kultivasimu. Kesengsaraan petir. Kenapa kau bicara omong kosong sekarang? Duan Mudian merasa teman lamanya itu agak keras kepala. Mengapa ia harus menjelaskan hal sesederhana itu lagi? Akhirnya, ia menghela napas dan buru-buru berkata, ada banyak cara bagi Guru Agung untuk menjadi orang suci, tidak perlu memilih yang paling berbahaya. Jalan itu adalah cobaan petir. Ini tidak akan baik. Percayalah padaku. Kau mengatakan cobaan petir dapat membantu seorang guru terhormat menjadi seorang suci, tanya Lu Zhou. Bisakah kau berhenti berpura-pura, sehebat apapun aktingmu? Aku tahu kau seorang santo, aku sudah tahu kedokmu, aku hanya belum membongkarnya, kata Duan Mudian. Kemudian, dia mendongak dan berkata, ayo pergi sebelum terlambat. Duan Mudian baru saja akan mengerahkan ki primalnya untuk membawa mereka pergi ketika petir, dengan lebar ratusan kaki, menyambar dari langit. Petir itu tampaknya mengandung kekuatan misterius dari alam semesta yang luas. Lu Zhou berbalik dan menyerang Duan Mudian dengan kekuatan ilahinya. Minggir. Kamu terlalu banyak menghambat. Bagaimana mungkin Lu Zhou tidak memanfaatkan kesempatan ini? Awalnya, dia tidak begitu yakin, tetapi setelah mendengarkan Duan Mudian, dia bertekad untuk melewati cobaan petir ini. Duan Mudian, yang terdorong menjauh oleh serangan telapak tangan Lu Zhou, membelalakan matanya karena ngeri saat melihat kilat menyambar. Dia sangat terharu dan bergumam pada dirinya sendiri, sahabat lama, demi menyelamatkanku. Mengapa kau melakukan ini? Akhirnya, akal sehat Duan Mudian mengambil alih. Dia tidak maju tetapi kembali berdiri bersama yang lain dari paviliun langit jahat. Jimat giok itu masih di tangannya. Pada saat kritis, hanya dia yang bisa menyelamatkan yang lain, jadi dia tidak bisa terlalu jauh dari mereka. Duan Museng bergegas ke sisi Duan Mudian dan bertanya, bagaimana dengan tuanku? Ekspresi Duan Mudian berubah menjadi sangat serius. Bersamaan dengan itu, tubuhnya memancarkan cahaya samar. Cahaya suci, kata Qin Naihe dengan sedikit rasa iri. Cahaya suci, seperti namanya, hanya dimiliki oleh para suci. Cahaya ini membantu seorang suci beresonansi dengan kekuatan langit dan bumi serta menganugerahi mereka aura yang luar biasa. Mereka yang berada di bawah tingkatan suci secara alami akan merasa hormat ketika melihat cahaya tersebut. Duan Museng terkejut mendengar hal ini. Duan Mudian mendorong Duan Museng kembali ke posisi semula sambil berkata dengan tegas, jika ada yang berani bergerak lagi, aku akan menghukumnya atas nama Patua Lu. Semua orang tak berani bergerak lagi. Mereka menatap langit dengan linglung, tak tahu apa yang sedang terjadi. Mereka hanya melihat kilat yang menyambar Lu Zhou. Lu Zhou merentangkan tangannya sementara rambut panjangnya berkibar tertiup angin. Jubahnya tampak berusaha sekuat tenaga untuk menahan kekuatan pelumpuh dari sambaran petir. Alisnya berkerut, matanya bersinar penuh tekad, dan giginya terkatup rapat. Dia mencoba mengerahkan kekuatan ilahinya dengan bantuan avatar biru. Sambaran petir itu telah menghancurkan 8 meridian luar biasa miliknya hanya dengan satu serangan, dan lautan ki di dantiannya hangus. Sambaran petir ini 1000 kali lebih kuat dari sebelumnya. Lebih mengerikan lagi, itu bukan satu-satunya sambaran petir. Saat petir terus menyambarnya, rasa sakit itu seolah menusuk jauh ke dalam jiwanya. Di bawah sambaran petir yang dahsyat, dia tidak dapat mewujudkan avatar birunya di lautan ki dantiannya. Lu Zhou melihat antarmuka sistem. Kartu blok kritis -1. Kartu blok kritis -1. Hati Lu Zhou mencekam saat melihat jumlah kartu blok kritisnya berkurang. Dia hanya memiliki 120 kartu blok kritis. Berdasarkan kecepatan berkurangnya, dia akan kehilangan semua kartu blok kritisnya dalam 2 menit. Lu Zhou perlahan turun dari langit.
8 meridian luar biasa miliknya yang hancur menyulitkannya untuk mengumpulkan ki primal. Sisa ki primal terakhir yang dimilikinya hanya membantunya memperlambat penurunannya. Saat ia terus terjatuh, kedua bola mirip bulan itu menghilang. Meng Zhang tampak puas saat menutup matanya lagi. Seluruh tempat itu kembali gelap. Orang-orang dari paviliun langit jahat hanya menyaksikan dengan diam saat Lu Zhou jatuh dari langit. Mereka tidak bisa bergerak. Ekspresi Duan Mudian sangat tidak enak dilihat. Namun, dia tahu dia harus mempertahankan kewarasannya. Jika tidak, paviliun langit jahat harus membayar harga yang jauh lebih mahal. Mereka berhadapan dengan Meng Zhang, salah satu dari 4 dewa langit. Adakah yang bisa menyainginya? Saat ini, hanya Duan Mudian seorang diri yang mampu menahan orang-orang dari paviliun langit jahat dan menghentikan mereka dari bertindak gegabah. Setelah hidup selama puluhan ribu tahun, ia telah mati rasa terhadap hidup dan mati. Ia telah melihat saudara dan teman-temannya gugur satu demi satu. Hati yang kuat yang telah ia kembangkan sejak. Waktu dan pengalaman bukanlah sesuatu yang dimiliki oleh para pemuda di paviliun langit jahat. Jangan bergerak, kata Duan Mudian lagi. Suaranya sedikit serak. Tangannya siap untuk menghancurkan jimat giok itu, tetapi dia menahan diri. Dia merasa seolah-olah sedang memegang benda terberat di dunia saat ini. Untuk pertama kalinya, orang-orang di paviliun langit jahat merasakan keputusasaan. Di mata mereka, pemimpin paviliun langit jahat selalu tak terkalahkan. Sejak mereka mengikutinya, dia selalu menang atas musuh-musuhnya, siapapun mereka. Bab 1463. Menjadi Orang Suci, 2. Penerjemah. Endless Fantasy Translation Editor. Endless Fantasy Translation. Kini, setelah segalanya tampak akan berakhir, bagaimana mungkin orang-orang di paviliun langit jahat menerimanya? Mereka tidak pasrah dan tidak percaya. Lu Zhou bagaikan daun yang terbakar, tertiup angin. Tepat sebelum mendarat, semua orang melihat tubuhnya memancarkan cahaya biru samar. Namun, mereka tidak terlalu memikirkannya dan menganggapnya sebagai sambaran petir. Namun, harapan seringkali lahir di saat-saat putus asa. Mereka menyaksikan saat Lu Zhou tiba-tiba menegakkan punggungnya dan berdiri tegak di udara. Sebuah lubang bundar yang dalam dan gelap terlihat di bawahnya saat kilat terus menyambar. Kilat itu sepertinya tertarik oleh kekuatan misterius dan terus menyambar Lu Zhou, membuatnya tampak seperti berdiri di dalam pusaran petir. Pada saat ini, Lu Zhou dapat merasakan kekuatan yang melonjak di lautan kidantiannya. Ketika dia membuka matanya, teratai biru mekar di bawah kakinya, menyembuhkannya sepenuhnya. Gelombang kesejukan menyapu 8 meridian luar biasanya dan menghilangkan rasa sakit setelah merekonstruksinya. Sensasi geli. Sensasi itu menggantikan rasa sakit, membuatnya merasa lebih baik. Pada saat itu, bunga teratai biru berubah menjadi bunga teratai emas. Kilatan petir biru menyambar di istana kelahiran teratai emas saat ini. Mereka tampak seperti naga biru yang berjuang untuk meninggalkan istana kelahiran. Sayangnya, sekeras apapun mereka berjuang, mereka terkurung erat di istana kelahiran. Tidak butuh waktu lama sebelum kilatan petir biru itu diserap oleh Avatar Biru. Dengan ini, Avatar Biru menjadi jauh lebih kuat dan lebih besar. Lu Zhou bingung. Sebelumnya, dia telah menyerap kekuatan petir di Dewan Menara Putih. Dibandingkan dengan yang sekarang, yang di Dewan Menara Putih benar-benar lemah. Saat itu, dia menggunakan kekuatan petir untuk menumbuhkan daun pada avatar birunya. Namun, bagaimana mungkin avatar birunya bisa? Avatar menjadi lebih kuat sekarang padahal dia tidak memiliki jantung kehidupan. Bagaimana mungkin dia menjadi lebih kuat hanya dengan mengandalkan kekuatan petir? Lu Zhou tidak punya waktu untuk merenungkan perubahan avatar birunya. Istana kelahiran teratai emasnya telah diperkuat secara signifikan saat ini. Cobaan petir kali ini telah membuatnya kehilangan banyak kartu blok kritis. Kekuatan Meng Zhang jauh melampaui imajinasinya. Pada saat yang sama, avatar biru itu terus berusaha sekuat tenaga untuk menyerap semua sambaran petir di sekitarnya. Untuk beberapa saat, keheningan menyelimuti seluruh tempat itu. Setelah sekian lama, sebuah suara berat yang dipenuhi kebingungan dan kejutan terdengar dari langit. Desis. Setelah itu, kabut gelap terbelah sesaat ketika bola energi dingin melesat turun dan menyelimuti pilar penghancur Huantan. Hanya dalam sekejap mata, area di sekitar pilar penghancur Huantan berubah menjadi dunia yang membeku. Duan Mudian mengangkat kedua tangannya seolah sedang menopang langit dan menggunakan semua yang telah dipelajarinya dalam hidup untuk menciptakan penghalang guna melindungi semua orang. Meskipun begitu, area dalam radius 100 mil dari Huantuan, kecuali ruang kecil di dalam penghalang itu, membeku. Bahkan Lu Zhou pun membeku. Untungnya, Lu Zhou sudah berpengalaman dengan hal ini. Lagi pula, keramik berlapis ungu miliknya juga memiliki kemampuan membekukan ini. Meskipun dia tidak bisa bergerak,
dia bisa merasakan energi pembekuan Meng Zhang semakin memperkuat istana kelahiran teratai emasnya. Dia bisa merasakan dengan jelas vitalitas yang kuat dari istana kelahirannya. Dan dia bisa merasakan dirinya menjadi lebih kuat. Seolah-olah dia diberkahi dengan kekuatan langit dan bumi pada saat ini, membantunya berdiri tegak. Kekuatan langit dan bumi. Setelah beberapa saat, Lu Zhou menepis pikiran itu. Meskipun serupa, itu bukanlah kekuatan langit dan bumi. Seharusnya itu adalah kekuatan Dao yang lebih besar dan hukum langit dan bumi. Saat Lu Zhou memandang aliran ki primordial dan garis-garis di atas es, suara gemuruh menggema di udara. Kemudian, area beku dalam radius ratusan mil berubah menjadi lautan api sejati, mencairkan es. Semua bunga, tanaman, dan pohon yang tumbuh hangus menjadi abu hanya dalam sekejap mata oleh api sejati yang dahsyat. Bahkan pohon-pohon yang tinggi dan kokoh pun tak dapat menghindari nasib ini. Selain pilar penghancuran di punggungan Ciyun, semuanya dilalap api. Duan Mudian berkata dengan getir, api dan es, seandainya Lu Wu ada di sini. Untungnya, mereka berada cukup jauh. Jika tidak, mereka tidak akan mampu menahan ini. Pada saat itu, Yan Zhenluo, yang memiliki penglihatan yang baik, menunjuk ke langit sambil berteriak, Tuan Pavilion masih bertahan. Pada saat itu, kesadaran mulai muncul di benak Duan Mudian. Kau mencoba menjadi seorang Sein. Menjadi seorang Santo. Lihatlah cahaya redup di tubuhnya, itu adalah cahaya suci, kata Duan Mudian. Guru akan menjadi seorang Sein, seru Yuaner kecil dengan terkejut. Para penghuni pavilion langit jahat tidak tahu apakah mereka harus merasa senang atau tidak. Bagaimanapun, Meng Zhang masih memandang dari langit. Pada saat itu, suara berat Meng Zhang kembali menggema di udara. Manusia yang gigih. Lagi pula, Lu Zhou telah berhasil menahan 4 serangan beruntun. Lu Zhou memiliki kemampuan untuk menahan api. Dengan tambahan jubah bertanda ilahi, lautan api tidak terlalu mempengaruhinya. Meng Zhang tidak melanjutkan serangannya. Ia membuka matanya lagi, membawa cahaya siang ke Huantan. Ia menatap Lu Zhou dan melihat cahaya redup di tubuhnya. Santo. Suara Meng Zhang terdengar bingung dan jijik. Pada saat ini, Lu Zhou merasakan kenyamanan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Dia merasa dirinya telah menjadi jauh lebih kuat dari sebelumnya. Ini kekuatan seorang Sein. Lu Zhou merasa gembira dalam hati. Dia menatap tangannya dan merasakan kekuatan langit dan bumi. Sepertinya selama dia menginginkannya, kekuatan itu akan berada di bawah kendalinya. Lalu, dia mendongak dan melihat kabut gelap itu terbelah sesaat. Setelah itu, kabut bergejolak hebat seolah-olah sesuatu menggeliat di dalam kabut. Setelah beberapa saat, sesosok ilusi seukuran manusia muncul ribuan meter di depan Lu Zhou. Sosok itu berdiri di depan pilar penghancuran sambil berkata dengan suara rendah dan serak, kau telah menjadi seorang Sein. Tak seorang pun, termasuk Lu Zhou, berani meremehkan kekuatan Meng Zhang meskipun ukurannya sekarang sebesar manusia. Terima kasih atas bantuan Anda, kata Lu Zhou. Sebagian manusia pengecut seperti tikus, dan sebagian manusia berani dan gagah, kata Meng Zhang perlahan. Lu Zhou berkata, aku akan menganggap itu sebagai pujian. Apakah kamu tahu siapa yang kamu hadapi? Meng Zhang, naga biru, dan salah satu dari 4 dewa langit, jawab Lu Zhou. Namun, kau berani mendekat, tanya Meng Zhang. Untuk mengejar kultivasi, seseorang tidak boleh takut, jawab Lu Zhou lagi. Meng Zhang terdiam. Ia mengingat kembali gerakan-gerakannya sebelumnya. Jangankan orang di depannya, bahkan para Santo Dao pun akan kesulitan menahannya. Setelah beberapa saat, ia bertanya, jalan apa yang kau cari? Aku mencari Dao Agung, kata Lu Zhou. Meng Zhao melesat maju. Pada saat yang sama, kilatan cahaya muncul di langit, menunjukkan status dan kekuatannya. Jadi kau mencari keabadian, mengapa kau di sini? Meng Zhang bingung. Tidak, aku tidak mencari keabadian, kata Lu Zhou sambil menggelengkan kepalanya. Kemudian, ia melanjutkan, aku datang ke sini untuk mendapatkan pengakuan dari pilar penghancuran. Suara Meng Zhang semakin dalam saat dia berkata, semua orang ingin hidup selamanya, hidup selama langit dan bumi ada. Itu orang lain, bukan aku, kata Lu Zhou. Kemudian, dia menghela napas sebelum melanjutkan, segala sesuatu di dunia ini memiliki aturan dan prinsip, bagi manusia, ada aturan yang tak terhitung jumlahnya, aturan-aturan ini bahkan lebih rumit daripada kultivasi, jika memungkinkan bagi setiap orang untuk hidup selamanya, maka mereka yang memiliki kekuatan dan mereka yang berpengaruh tidak akan berhenti menggunakan kekuasaan, koneksi, dan sumber daya mereka untuk memperkuat diri sendiri dan kerabat mereka. Di sisi lain, mereka yang berada di bawah akan tetap berada di bawah selamanya tertindas dan tidak mampu bangkit. Dunia seperti itu hanya akan membuat manusia putus asa. Petik 2.
Pada saat itu, cahaya menghilang saat Meng Zhang terdiam. Suasana di sekitarnya sangat sunyi. Petik 1. Setelah beberapa saat, Meng Zhang bertanya, jadi, Anda setuju bahwa kematian itu perlu? Kematian adalah cara terbaik untuk mengendalikan manusia, jawab Lu Zhou. Meng Zhang tidak bergerak atau berbicara. Setelah waktu yang tidak diketahui berlalu, ia bertanya, apakah kau benar-benar ingin memasuki pilar penghancuran? Lu Zhou tidak menjawab pertanyaan itu. Sebaliknya, dia bertanya, sebagai salah satu dari 4 dewa langit, mengapa Anda menjaga pilar penghancuran? Langit tidak mungkin runtuh, setidaknya tidak untuk saat ini, kata Meng Zhang. 4 dewa langit bertanggung jawab untuk melindungi jalan agung langit dan bumi, kekosongan agung tidak memiliki harapan untuk mengendalikan salah satu dari keempat dewa tersebut. Lu Zhou akhirnya sadar. Kemudian, ia menangkupkan kedua tinjunya ke arah Meng Zhang dan berkata, aku mengerti. Bab 1464. Seseorang yang misterius dan tak terduga. 1. Penerjemah. Endless Fantasy Translation Editor. Endless Fantasy Translation. Meng Zhang mengulangi kata-kata Lu Zhou sebelumnya, kematian adalah cara terbaik untuk mengendalikan manusia. Meng Zhang mengangguk sedikit sambil merenungkan kata-kata itu. Lu Zhou mengamati perubahan emosi Meng Zhang. Sayangnya, sebagai salah satu dari 4 dewa langit yang telah ada sejak zaman kuno, dia tentu saja tidak dapat merasakan perasaan atau pikirannya. Dia telah mencoba membuat Meng Zhang marah sebelumnya, tetapi jelas, Meng Zhang tidak terlalu marah. Setelah beberapa saat, dia berkata, karena kau melakukan ini bukan untuk kekosongan agung, tetapi untuk mencegah runtuhnya langit, maukah kau mengizinkan mereka yang berasal dari kekosongan agung memasuki pilar ini? Meng Zhang menjawab, ya. Bukankah ini tidak adil bagi orang lain? Tanya Lu Zhou. Tidak ada yang namanya keadilan di dunia ini, jawab Meng Zhang dengan tenang. Harus ada keadilan yang relatif, kata Lu Zhou, dari sudut pandang tertentu, dengan mengizinkan mereka yang berasal dari kekosongan agung memasuki pilar tetapi melarang orang lain memasuki pilar. Anda membantu orang jahat mengenai keabadian, kita tampaknya memiliki pandangan yang sama, kematian adalah sarana untuk mengendalikan. Agar manusia memiliki harapan dan tidak jatuh ke dalam keputusasaan. Dengan kata lain, ini juga untuk memastikan bahwa mereka yang berada di bawah tidak akan tetap tertindas atau berada di bawah selamanya. Petik 2. Kalian bermusuhan dengan Great Void, tanya Meng Zhang dengan curiga. Tidak juga. Aku hanya berusaha bertahan hidup, jawab Lu Zhou sambil menggelengkan kepalanya. Mencoba bertahan. Seperti yang kau katakan, tidak ada keadilan di dunia ini, jika seseorang ingin membunuhku, haruskah aku duduk dan melakukan apa saja sambil menunggu kematianku? Tanya Lu Zhou dengan nada datar. Meng Zhang terdiam. Ketika suatu masalah yang hanya bisa diselesaikan dengan kekerasan telah teratasi, yang tersisa hanyalah negosiasi. Pihak yang kalah seringkali harus berkompromi. Namun, dalam konfrontasi ini, tidak ada pemenang dan tidak ada pecundang. Setelah hening sejenak, Meng Zhang berkata, saya tidak pernah bekerja untuk Great Void, sebelumnya, saya juga mengizinkan seseorang yang bukan dari Great Void untuk memasuki pilar. Lu Zhou sedikit terkejut dengan jawaban itu. Dia bertanya, siapa yang berhasil mendapatkan persetujuan dari salah satu dari 4 dewa langit? Meng Zhang dengan santai menjawab, manusia yang menarik. Ada orang seperti itu di 9 alam, siapakah dia? Lu Zhou merasa penasaran dan bingung. Meng Zhang tidak menjawab pertanyaan Lu Zhou. Sebagai salah satu dari 4 dewa langit, ia tidak perlu menjawab pertanyaan yang tidak ingin dijawabnya. Kesombongannya sudah tertanam kuat dalam dirinya. Namun, mengingat keunikan orang di hadapannya dan pemahamannya tentang kematian. Pada akhirnya tertulis, dia diakui oleh pilar itu sehingga masa depannya tak terbatas. Meng Zhang tidak menyebutkan nama orang tersebut, juga tidak memberikan informasi yang relevan. Lu Zhou berkata, orang yang bisa mendapatkan pengakuan dari pilar penghancur adalah 1 dari 10.000, aku tidak menyangka ada seseorang yang selangkah lebih maju dariku. Meng Zhang berkata, saya memperlakukan semua kultivator manusia secara setara. Lalu, bagaimana menurutmu jika kita mengizinkanku masuk ke dalam pilar itu? Tanya Lu Zhou. Meng Zhang terbang ke atas sebelum kembali ke wujud naga raksasa. Ia terbang kembali ke dalam kabut gelap. Sekali lagi, hanya 2 bola mirip bulan yang terlihat. Baiklah, saya akan memberikan kesempatan ini kepada Anda. Dengan itu, Meng Zhang menutup matanya, dan dunia sekali lagi tenggelam dalam kegelapan. Jika bukan karena lingkungan yang hangus, akan sulit dipercaya bahwa Meng Zhang, salah satu dari 4 dewa langit, telah bergerak sebelumnya atau telah menjaga tempat ini. Lu Zhou mengangguk sedikit. Kemudian, dia berbalik dan mengirimkan transmisi suara. Semua orang dari pavilion langit jahat menghela napas lega. Lalu, Yu Sangrong dan Yuaner kecil terbang ke sisi Lu Zhou sementara yang lain tetap di tempat mereka.
Tak seorang pun berani bergerak sembarangan. Lagi pula, mereka semua telah menyaksikan kekuatan Meng Zhang yang menakutkan. Petik 1. Ketika Yu Sangrong dan Yuan Er kecil tiba di sisi Lu Zhou, suara Meng Zhang yang menggelegar terdengar dari atas. Petik 1. Jika pilar itu rusak, aku akan membunuh kalian semua. Ayo pergi. Lu Zhou dan kedua muridnya bergegas terbang ke puncak Bukit Ciyun. Tidak lama kemudian mereka tiba di kaki pilar penghancuran. Pilar itu seperti kuil Buddha. Pintu masuknya tidak besar, dan tidak menempati ruang sebanyak pilar-pilar lainnya. Lu Zhou dengan cepat merasakan bagian luar dan dalam pilar itu. Suasananya relatif tenang, dan sepertinya tidak ada jebakan. Dia bisa merasakan indranya telah menjadi jauh lebih kuat. Bahkan tanpa kekuatan ilahi, dia sangat kuat. Lagi pula, dia telah melewati ujian kelahiran keempat, dan kekuatannya telah meningkat pesat. Guru, cahaya di tubuhmu, kata Yuan Er kecil, penuh kekaguman, sambil menunjuk ke arah Lu Zhou. Cahaya. Lu Zhou menunduk. Dengan sebuah pikiran, cahaya suci itu menghilang. Selamat atas pencapaianmu menjadi seorang Sein, guru, kata Yuan Er kecil sambil tersenyum. Sekarang bukan waktunya untuk menyanjungku, ikuti aku dari dekat, kata Lu Zhou. Ketiga orang itu berjalan menuju pilar kehancuran. Ketika Yu Sangrong dan Yuan Er kecil mencoba memasuki penghalang, mereka berdua ditolak. Setelah mencoba lebih dari 10 kali, mereka tetap ditolak tanpa ampun. Petik 1. Yuan Er kecil menghentakkan kakinya dan berkata, bukan aku lagi. Yu Sangrong menggelengkan kepalanya dan menghela napas. Bukan aku juga. Kau tidak akan mencoba lagi, tanya Lu Zhou. Yu Sangrong menjawab, tidak perlu berusaha, setiap kali aku mendekat, aku bisa merasakan perlawanan dari penghalang itu, bahkan lebih kuat daripada penghalang lainnya. Yuan Er kecil mengangguk setuju. Kakak senior kedua, aku juga merasakan hal yang sama. Yu Sangrong mengangguk dan berkata, sepertinya pilar penghancur Huantan seharusnya milik adik junior ketujuh. Lu Zhou memandang penghalang itu dengan tenang. Pada saat itu, sebuah suara berat terdengar dari cakrawala. Banyak sekali orang di dunia yang bermimpi diakui oleh pilar penghancuran, kebanyakan dari mereka hanya membuang-buang waktu tanpa alasan, dan kalian semua sama saja. Bab 1465. Seseorang yang misterius dan tak terduga. 2. Penerjemah. Endless Fantasy Translation Editor. Endless Fantasy Translation. Kata-kata itu terdengar seperti mengejek Lu Zhou. Namun, mengingat kedudukan empat dewa langit, ia merasa seharusnya ia bersikap kekanak-kanakan dan tersinggung. Lu Zhou mengangkat kepalanya dan bertanya, sejauh ini, sudah berapa banyak orang yang diakui oleh pilar penghancur Huantan? Tidak banyak, jawab Meng Zhang, mereka telah menjadi ahli di antara umat manusia, sayangnya, kau bukan salah satunya. Lu Zhou melanjutkan, 400 tahun yang lalu, benih kekosongan agung di pilar penghancuran Huantan hilang. Meng Zhang dengan tenang berkata, saya tidak melindungi benih itu, manusia saling membunuh karena benih itu tidak ada hubungannya dengan saya. Pada akhirnya, masih ada ketegangan antara binatang buas dan manusia. Bagaimanapun, Meng Zhang tetaplah binatang buas, dan berdiri di pihak yang berlawanan dengan manusia. Lu Zhou tidak berencana untuk tinggal lebih lama. Dia melirik penghalang itu sekilas sebelum berkata, ayo pergi. Desir, desir, desir. Ketiganya terbang menjauh dari pilar penghancuran Huantan dengan kecepatan kilat. Di tengah kabut gelap, bayangan besar melingkar di atas pilar penghancuran Huantan. Setelah itu, cahaya bersinar turun, menerangi seluruh negeri. Dimanapun cahaya itu bersinar, kehidupan dipulihkan. Saat Lu Zhou, Yu Sangrong, dan Yuan Er kecil terbang, mereka melihat tanaman, bunga, dan pohon tumbuh liar. Mendengar itu, Lu Zhou tiba-tiba berbalik dan berkata, Meng Zhang, kita akan bertemu lagi. Hanya suara gemuruh guntur yang terdengar di udara. Meng Zhang tidak menanggapi Lu Zhou. Ketika Lu Zhou melihat ke bawah dan mendapati beberapa bagian masih membeku dan terbakar, ia terbang lebih tinggi ke udara sebelum menurunkan tangannya. Ia bertanya-tanya apakah ia mampu menyembuhkan atau menghidupkan kembali semua makhluk hidup tanpa kontak fisik. Ia diam-diam melafalkan mantra untuk kekuatan penyembuhan. Entah mengapa, energi penyembuhannya berwarna kemasan, bukan biru. Namun, busur listrik biru samar dapat terlihat dalam energi kemasan tersebut. Kedua warna itu tampak sangat harmonis. Dengan Lu Zhou di tengahnya, sebuah bunga teratai raksasa mekar. Jangkauan kekuatan penyembuhan itu sangat luas dan sangat dahsyat. Jangkauannya meluas dari 300 kaki menjadi 3.000 kaki hingga 300.000 kaki. Dalam sekejap, semuanya kembali ke keadaan semula yang subur. Lu Zhou memandang mahakaryanya dengan puas sebelum berkata, ayo pergi. Tanpa banyak bicara, setelah kembali ke yang lain, Lu Zhou membawa mereka pergi.
Ketika orang-orang dari paviliun langit jahat pergi, bola-bola mirip bulan itu muncul kembali di kabut gelap yang tinggi di langit. Mereka terbang keluar dari kabut dan mengelilingi Huantan, mengamati tempat-tempat yang telah dipulihkan, sebelum terbang kembali ke dalam kabut. Setelah sekian lama, sebuah suara berat terdengar dari dalam kabut. Mendorong pertumbuhan Anda. Di dalam hutan lebat, di samping lorong berukir rune. Duan Mudian meraih Lu Zhou dan berkata, "Lu tua, jangan bilang kau selama ini berencana menggunakan Meng Zhang untuk menjadi seorang Sein. Ini hanya kebetulan, bagaimana mungkin aku tahu Meng Zhang sedang menjaga tempat itu," jawab Lu Zhou. Duan Mudian menjawab, "Kau benar, aku bahkan tidak tahu Meng Zhang menjaga tempat itu." Pada saat itu, Yu Zhenghai bertanya, "Adik junior ke-9, kakak junior kedua, siapa di antara kalian yang diakui oleh pilar penghancur?" Yu Sangrong dan Little Yuaner menggelengkan kepala mereka secara bersamaan. Lalu, Yuaner kecil berkata, "Pilar penghancur Huantan pasti milik kakak ketujuh." Lu Zhou menyela, "Baiklah, tidak peduli milik siapa, kita masih punya 2 pilar lagi, ayo pergi." Kemudian, Lu Zhou memandang Duan Mudian. Duan Mudian menghela napas dan berkata, "Pikirkanlah, hanya pilar penghancur Huantan saja yang dijaga oleh Meng Zhang, adapun 2 pilar lainnya, sebaiknya kau menyerah saja, Lu tua, kau tidak akan selalu seberuntung hari ini." Lu Zhou berkata, "Meng Zhang adalah salah satu dari 4 dewa langit, dia bukan antek dari kekosongan agung, mungkin, tidak semua pilar dijaga oleh mereka yang berasal dari kekosongan agung. Bahkan saat itu, Meng Zhang sudah menyerangmu sebelumnya," kata Duan Mudian. Dia tidak ingin mengalami hal seperti itu lagi. Dia yakin anggota paviliun langit jahat lainnya juga tidak ingin menyaksikan pemandangan seperti itu lagi. Lu Zhou berkata, "Jangan khawatir, aku tahu apa yang aku lakukan." Ketika Duan Mudian melihat betapa teguhnya Lu Zhou, dia hanya bisa menghela napas dan berkata, "Aku benar-benar tidak tahu dari mana kau mendapatkan kepercayaan dirimu itu." Lu Zhou tidak menjawab. Sebaliknya, dia melangkah masuk ke lorong berukir rune, diikuti oleh semua orang. Dengan kilatan cahaya, orang-orang dari paviliun langit jahat lenyap dari lorong rune tersebut. Tidak lama kemudian, orang-orang dari paviliun langit jahat muncul di padang rumput. Banyak sekali binatang buas berlarian bola-balik di padang rumput sementara suara derap kaki kuda menggema di udara. Pada saat itu, sebuah pertanyaan tiba-tiba muncul di benak Lu Zhou. Dia menoleh ke Duan Mudian dan bertanya, "Duan Mudian, seseorang telah selangkah lebih maju dariku dan mendapatkan pengakuan dari pilar penghancur Huantan. Sebelum aku datang, apakah ada orang yang datang ke pilar yang kau jaga?" "Biar ku pikirkan dulu," kata Duan Mudian sebelum ia tenggelam dalam pikirannya. Setelah beberapa saat, Duan Mudian berkata, "Setiap tahun, ada banyak kultivator manusia yang datang ke pilar untuk diakui. Kebanyakan dari mereka sangat lemah sehingga mereka bahkan tidak bisa mendekatinya, apalagi diakui olehnya. Namun..." Nada suaranya berubah saat dia melanjutkan, 20 tahun yang lalu, sekelompok kultivasi memasuki pilar penghancuran Danzang. Petik 2. Semua orang menatap Duan Mudian secara serentak. "Orang-orang dari kekosongan agung?" tanya Lu Zhou. "Mereka pasti bukan dari kekosongan agung, jika mereka dari kekosongan agung, aku pasti sudah diberitahu," kata Duan Mudian. "Kau mengizinkan mereka masuk ke dalam pilar itu?" tanya Lu Zhou sambil mengangkat alisnya. Duan Mudian tampak terkejut dengan pertanyaan ini. Kemudian, dia bertanya, "Bisakah saya menolak untuk menjawab pertanyaan ini?" "Tidak," kata Lu Zhou. Duan Mudian menghela napas sebelum berkata, "Salah satu dari mereka benar-benar aneh, seperti yang kukatakan, mereka bukan dari Great Void, tetapi orang itu memiliki token Great Void, aku khawatir mereka diam-diam dikirim oleh salah satu dari 10 aula, jadi aku membiarkan mereka masuk, namun, tak satu pun dari mereka dikenali oleh pilar Danzang." Pengrusakan. Petik 2. Itu saja. Penerjemah. Endless Fantasy Translation Editor. Endless Fantasy Translation. Itulah intinya, kata Duan Mudian, tugasku adalah melindungi pilar penghancuran Danzang dan benih kekosongan agung, aku tidak ingin menyinggung salah satu dari 10 aula. Mengapa kau bilang mereka bukan dari kekosongan agung? Ternyata, ada kontradiksi dalam ucapan Duan Mudian. Duan Mudian menjawab, "Aku tidak yakin, dan ini hanya firasat, namun, jika orang itu berasal dari salah satu dari 9 wilayah, dia pasti sudah lama terkenal." Duan Mudian mengamati sekeliling, berharap mereka memiliki petunjuk. Semua orang hanya menggelengkan kepala, menandakan bahwa mereka tidak mengenal orang seperti itu. Pada saat itu, Luli berkata, "Dunia ini luas, dan ada begitu banyak orang, tidak mengherankan jika ada para jenius di setiap bidang." "Kamu benar." Duan Mudian mengangguk. Lu Zhou berkata, "Pria misterius itu dikenali oleh pilar penghancuran." Semua orang, termasuk Duan Mudian, terkejut. Luli berkata, "Mungkin, ini adalah hal yang baik, kekacauan telah melanda dunia,
dan para pahlawan bermunculan. Di era ini, kita membutuhkan para pejuang yang tangguh, mungkin kita akan bertemu dengannya di masa depan. Setelah mendengar itu, Duan Museng berkata, dia sebaiknya menempuh jalannya sendiri, dan kita juga akan menempuh jalan kita sendiri, aku tidak peduli siapa dia. Setelah itu, Lu Zhou memimpin yang lain dan terus terbang ke depan. Mereka terbang sejauh sekitar 100 mil sebelum mendarat. Sesuai rencana, Zhao Hongfu akan membangun lorong rune di dekat situ sementara yang lain memeriksa sekitarnya. Jarak pandang mereka sangat baik berkat padang rumput yang datar. Sejauh mata memandang, semuanya hijau. Sekitar 100 mil di depan, pilar penghancur Zuoe yang berdiri di antara langit dan bumi sangat mencolok. Pada saat ini, Duan Muduan menatap pilar penghancuran Zuoe dan berkata, Lu tua, setelah meninggalkan Zuoe, aku tidak akan bisa menemanimu ke Rending. Mengapa? Tanya Lu Zhou. Rending, yang pada zaman dahulu disebut Tanah Jurang Besar, berada di inti tanah tak dikenal, ini adalah tempat berkumpulnya para santo yang kuat, tempat itu sangat berbahaya, jawab Duan Mudian. Kamu takut? Tentu saja. Aku takut, kata Duan Mudian, aku sudah lama meninggalkan pilar penghancuran Danzang, jika kekosongan agung mengetahuinya, semuanya akan berakhir. Baiklah, kata Lu Zhou sambil menatap pilar penghancuran Zuoe, siapa tahu, mungkin suatu hari nanti aku juga harus menyerah. Kegelapan membuat seluruh tempat itu terlihat suram. Binatang buas berlari dan terbang melewati orang-orang di paviliun langit jahat, tetapi mereka tidak berhenti bergerak. Saat itu, Ying Zhao mondar-mandir di depan semua orang dan mengeluarkan suara-suara aneh dari tenggorokannya. Tanpa diminta, Kons berkata, bunyinya Tulu sedang mendekat, ia bisa merasakannya. Tulu. Kong Wen mengerutkan alisnya. Mengapa Tulu muncul di padang rumput? Sebagian besar binatang buas di padang rumput adalah herbivora. Luli berkata, kau lupa bahwa Tulu bisa memakan hewan-hewan herbivora itu. Kong Wen menepuk dahinya dan berkata, kau benar. Tak lama kemudian, mereka melihat bukan hanya satu, tetapi sekelompok Tulu, terbang di langit. Tubuh mereka berwarna gelap, tetapi mereka sedikit menyerupai Ying Zhao. Yang paling mengejutkan adalah seseorang terlihat berdiri di punggung salah satu Tulu. Hati-hati, Duan Mudian mengingatkan semua orang. Ketika kelompok Tulu itu berhenti di udara sekitar 100 meter di depan mereka, orang yang berada di punggung Tulu itu berkata, sebutkan nama dan tujuan kalian. Lu Zhou bertanya, apakah kau penjaga pilar penghancur Zuoe? Tuanku memerintahkan aku untuk berpatroli di daerah itu bersama suku Tulu dan mengusir manusia yang mendekati pilar, kata pria yang tampak biadab itu. Ming Xiyin mendongak dan bertanya, jika Anda diperintahkan untuk mengusir orang, mengapa Anda perlu menanyakan nama kami? Pria itu menjawab, sebagian orang diperbolehkan masuk ke dalam pilar, dan sebagian orang lainnya tidak diperbolehkan masuk ke dalam pilar. Ada aturan seperti itu. Orang-orang dari paviliun langit jahat agak senang mendengar kata-kata ini. Setelah itu, pria biadab itu mengucapkan kata-kata yang mengejutkan Lu Zhou, bulan terang bersinar di atas laut, dari jauh kita berbagi momen ini bersama, kau boleh masuk. Bab 1467 Orang Tua, 1. Sepengetahuan Lu Zhou, tidak banyak orang yang mengetahui puisi ini. Termasuk Jitian Dao, tidak lebih dari 2 orang yang mengetahuinya. Bagaimana mungkin dia tidak terkejut ketika pria biadab itu membacakan puisi tersebut di tanah tak dikenal? Lu Zhou menatap pria yang berdiri di punggung Tulu dan bertanya, dari mana kau mempelajari puisi ini? Pria itu menjawab sambil tersenyum, itu tidak penting, saya hanya menuruti perintah. Puisi ini tentang murid-muridku, kata Lu Zhou. Menurut Lu Zhou, seharusnya tidak banyak orang yang mengetahui puisi ini, dan Jitian Dao hanya 2 orang. Lagi pula, puisi itu mengacu pada nama-nama muridnya. Mampu mendengar seorang kultivator yang tampak seperti orang barbar melafalkan puisi ini di sekitar tempat yang tidak dikenal benar-benar mengejutkan Lu Zhou. Lu Zhou mengangkat kepalanya dan memandang petani yang berdiri di belakang gundukan tanah. Dia berkata, dari mana kau mempelajari puisi ini? Kultivator itu berkata sambil tersenyum, itu tidak penting, aku hanya menuruti perintah. Puisi ini berbicara tentang muridku, kata Lu Zhou dengan acuh tak acuh. Tanpa diminta, murid-murid Lu Zhou angkat bicara satu persatu. Yu Zhenghai adalah orang pertama yang mengatakan, Yu Zhenghai. Yu Sangrong. Yu Sangrong mengikuti dari dekat. Duan Museng. Saat murid-murid Lu Zhou menyebutkan nama mereka satu persatu, pria di punggung Tulu tampak terkejut. Kemudian, dia menyela perkenalan mereka dan berkata, cukup, harus kukatakan, ini cukup menarik. Apa yang begitu menarik? Tanya Ming Xiyin. Tidak masalah, kata pria itu, apakah puisi itu menyebutkan nama kalian atau tidak? Itu tidak penting, cukup bagi orang yang tepat, semuanya, silakan, kata pria itu sebelum berbalik dan terbang menuju pilar kiamat Zuoe. Lu Zhou berkata kepada yang lain, ikuti aku.
Sebelum Lu Zhou sempat terbang, Duan Mudian menghentikannya dan bertanya, apakah kau tidak takut jebakan? Coba pikirkan, dengan cara-cara sok suci dari Great Void, jika mereka menjaga pilar ini, apakah mereka akan bersusah payah seperti ini? Tanya Lu Zhou. Kemudian, Lu Zhou memimpin dan terbang mengejar kelompok Tulu sementara yang lain mengikuti dari dekat. Pria yang menunggangi Tulu memimpin orang-orang dari paviliun langit jahat dan mengelilingi padang rumput 3 kali sebelum menjelaskan, padang rumput ini tampaknya tidak mengancam, tetapi sebenarnya, ada formasi ilusi berskala besar di sini, untuk memasuki pilar dengan aman, kita harus mengelilingi padang rumput 3 kali. Setelah menjadi seorang Sein, Lu Zhou menjadi lebih peka terhadap formasi. Ia telah lama merasakan formasi tersebut ketika mereka tiba di dekat pilar penghancur Zoe. Jika pria itu tidak melafalkan puisi, bulan terang bersinar di atas laut, dari jauh kita berbagi momen ini bersama, ia pasti akan curiga bahwa semuanya adalah jebakan. Ketika mereka akhirnya tiba di pintu masuk pilar penghancuran Zoe, mereka melihat 10 kultivator berpakaian putih berdiri berjejer. Jubah, mantel, topi bambu, dan sepatu bot mereka semuanya berwarna putih, hanya rambut mereka yang berwarna hitam. Setelah melihat para kultivator berpakaian putih ini, orang-orang dari paviliun langit jahat serentak menoleh ke arah Ye Tianxin sebelum kembali menatap para kultivator berpakaian putih tersebut. Aku merasa kakak senior ke-6 mungkin akan dikenali oleh pilar penghancur Zoe, kata Yuaner kecil dengan suara rendah. Ye Tianxin tersenyum dan tidak mengatakan apapun. Lagi pula, dia sudah diakui oleh pilar penghancur Sikia. Mustahil bagi pilar penghancur Zoe untuk mengenalinya. Mereka telah memastikan bahwa ada tingkat penolakan tertentu antara 10 pilar penghancur. Semua orang bertanya-tanya siapa yang akan dikenali oleh pilar penghancur Zoe. Pada saat itu, Duan Mudian bergerak ke sisi Lu Zhou dan berkata dengan suara rendah, mereka adalah orang-orang Kaisar Putih. Kaisar Putih. Lu Zhou mengerutkan kening. Rumor mengatakan bahwa setelah daratan terbelah, Kaisar Putih pergi ke samudera tak berujung setelah memutuskan hubungannya dengan kekosongan agung. Aku tidak menyangka anak buahnya berada di tanah tak dikenal, ini bukan pertanda baik. Kurasa ini pertanda baik, kata Lu Zhou dengan tenang, ini menunjukkan bahwa tidak semua ahli berada di kekosongan agung. Para ahli yang bukan berasal dari kekosongan agung, baik mereka teman maupun musuh, akan berperan untuk mengawasi dan menyeimbangkan banyak kekuatan, bukan hanya kekosongan agung. Duan Mudian berkata sambil mengerutkan kening, aku harus melaporkan ini ke Great Void, aku permisi dulu. Ekspresi Lu Zhou menegang sebelum dia menoleh ke arah Duan Mudian dengan ekspresi yang seolah bertanya, kau berani pergi? Melihat hal itu, Duan Mudian berkata, Lu tua, ekspresimu membuatku sedih, dulu kau tidak seperti ini. Masa lalu adalah masa lalu, sekarang adalah masa kini, jawab Lu Zhou, kau adalah Sein Agung pertama dari paviliun langit jahat, kau harus memahami posisimu saat ini. 11. Duan Mudian tahu dia tidak bisa keluar dari jebakan ini. Duan Mudian bertanya dengan suara berat, apakah kau mencoba mengajarkan cara melakukan sesuatu? Tidak ada istilah junior mengajarkan leluhurnya cara melakukan sesuatu. Duan Museng menjawab dengan tidak tulus, aku tidak berani. Nak, kau adalah keturunan klan Duan Muku, kau seharusnya berada di pihakku, kata Duan Mudian dengan suara rendah, jika aku puas, aku mungkin akan mengajarimu beberapa metode kultivasi yang lebih ampuh. Guruku telah mengajariku metode kultivasi yang paling ampuh, kata Duan Museng. Anggota klan Duanmu semuanya memiliki fisik yang luar biasa, jika Anda mengkultivasi beberapa metode kultivasi khusus, metode tersebut bahkan dapat membantu Anda menyembuhkan luka dalam waktu yang sangat singkat, kata Duan Mudian. Duan Museng menjawab tanpa ekspresi, guruku mengajariku teknik Sang Maha Pencipta, dan teknik ini sudah memiliki efek penyembuhan. Duan Mudian mengerutkan kening sambil melanjutkan, aku bisa membantumu menjadi guru terhormat. Aku sudah memiliki kekuatan seorang guru terhormat, jawab Duan Museng dengan wajah datar. Duan Mudian terdiam. Kemudian, Duan Museng melanjutkan dengan nada datar, selain itu, aku juga memiliki benih kekosongan agung dan energi korosif. Luwu mengatakan bahwa dengan ini, aku pasti akan menjadi makhluk tertinggi di masa depan. Duan Mudian ingin terus berbicara tetapi memutuskan bahwa pada akhirnya itu akan sia-sia. Dia mendekati Lu Zhou dan menyenggol Lu Zhou dengan sikunya sebelum bertanya, Lu tua, aku sangat penasaran, bagaimana kau berhasil menyihir anak itu sampai sejauh ini? Apa maksudmu dengan mempesona? Lu Zhou mengerutkan alisnya. Kau tahu maksudku, kata Duan Mudian. Bab 1468 Penatua 2. Kata, memikat, terdengar sangat tidak menyenangkan. Tidakkah kau pernah mendengar bahwa seorang guru itu seperti seorang ayah? Kau seharusnya introspeksi diri, kata Lu Zhou. Kemudian, ia meletakkan tangannya di punggung dan berjalan maju, tidak lagi memperhatikan Duan Mudian. Duan Mudian menghela napas. Saat itu, Duan Museng berjalan ke sisi Duan Mudian dan bertanya dengan suara rendah,
Lalu, bagaimana seharusnya aku memanggilmu, kakek? Setelah pria biadab di atas tulu itu berbicara kepada para petani berpakaian putih, mereka berjalan maju sebelum melepas topi bambu putih mereka satu persatu. Kemudian, salah seorang dari mereka bertanya, bolehkah saya tahu nama Anda, senior? Lu Zhou dalam hati merasa terkejut dengan kesopanan mereka. Bagaimanapun, terlepas dari penampilan mereka mungkin adalah monster tua yang telah hidup lebih lama darinya. Nama keluarga saya adalah Lu, jawab Lu Zhou. Petani berpakaian putih yang berada di depan sedikit mengerutkan kening saat melihat pria biadab di punggung orang tulu itu dan berkata, ini tidak cocok. Tapi aku sudah membacakan puisi itu, dan dia tahu. Kultivator berjubah putih itu menoleh ke arah Lu Zhou dan bertanya, senior, apakah Anda mengetahui asal-usul puisi ini? Zhang Jiuling, jawab Lu Zhou. Puisi ini memang ditulis oleh Zhang Jiuling, baik penulis maupun puisinya berasal dari kehidupan masa lalunya di bumi. Kultivator berjubah putih itu menggelengkan kepalanya sambil mengerutkan kening. Ia bergumam pada dirinya sendiri, ini masih belum benar. Lu Zhou. Zhang Jiuling adalah penulis sebenarnya. Pada saat itu, Yu Zhenghai berkata dengan suara lantang, nama keluarga asli guru saya adalah Ji. Beliau menggunakan nama keluarga Lu saat berkelana di dunia kultivasi dan tanah tak dikenal. Oh. Kerutan di dahi kultivator berjubah putih itu sedikit mereda, dan matanya berbinar. Yu Zhenghai melanjutkan, puisi itu ditulis oleh guru saya. Lu Zhou. Maaf, Zhang Jiuling. Aku harus tidak tahu malu dan mengakui ini sebagai karyaku. Awalnya, Lu Zhou mengira dia telah bertemu seseorang seperti Ji Tiandao yang mengetahui tentang puisi ini. Ternyata, dia terlalu banyak berpikir. Kultivator berjubah putih di depan menoleh ke Lu Zhou dan berkata, salam, senior. 9 petani berpakaian putih lainnya mengikuti dan membungkuk. Apakah kau mengenalku, atau pernahkah kau mendengar tentangku? Tanya Lu Zhou dengan rasa ingin tahu. Senior adalah orang yang ditakdirkan yang kita tunggu-tunggu, silakan masuk, kata kultivator berjubah putih itu sambil memberi isyarat kepada kultivator berjubah putih lainnya untuk minggir, memperlihatkan jalan menuju pilar penghancur Zuoe. Proses memasuki pilar itu begitu lancar sehingga tak seorang pun berani bergerak sejenak pun. Lu Zhou mengerutkan kening sambil bertanya, bagaimana kau tahu puisi ini? Pak Senior, tolong jangan bertanya, kami hanya mengikuti perintah, dan kami tidak tahu hal lain. Kamu tidak tahu. Kami hanya menuruti perintah tuan kami, kata kultivator berpakaian putih itu. Siapakah tuanmu? Tanya Lu Zhou. Ke-10 kultivator berjubah putih itu saling memandang. Jelas, mereka tidak menyangka ada seseorang yang tidak tahu siapa mereka atau siapa guru mereka. Kultivator berjubah putih yang berada di depan akhirnya dengan sopan menjawab, Kaisar Putih. Aku belum pernah mendengar tentang Kaisar Putih. Lu Zhou bertanya-tanya apakah ada kisah dramatis tentang bagaimana Ji Tiandao berteman dengan tokoh besar sebelum ia mendominasi wilayah teratai emas. Ekspresi ke-10 kultivator berpakaian putih itu tampak agak tidak wajar. Senior, silakan masuk ke pilar penghancuran Zuoe. Lu Zhou melihat sikap mekanis mereka yang hanya mengikuti perintah dan hanya menggelengkan kepalanya sebelum menghela napas dan berjalan maju dengan tangan di belakang punggungnya. Yu Sangrong dan Yuaner kecil mengikuti Lu Zhou ke pilar penghancur Zuoe sementara yang lain menunggu di luar. Setelah ketiganya memasuki pilar penghancuran, para kultivator berpakaian putih merapatkan barisan dan berdiri berjejer lagi, menghalangi pintu masuk dan menghadap yang lain. Mereka tampak seperti anjing yang menjaga pintu masuk. Pada saat itu, Duan Mudian bertanya dengan rasa ingin tahu, kukira yang mulia berada di samudera tak berujung, mengapa kalian semua berada di tanah tak dikenal? Para petani yang mengenakan pakaian putih itu tetap diam. Duan Mudian bertanya lagi, kekosongan agung sangat mementingkan keselamatan pilar penghancuran, apakah kau tidak takut menyinggung kekosongan agung? Para kultivator berpakaian putih itu masih tidak menanggapi Duan Mudian. Duan Mudian sedikit marah. Kau terlalu sombong. Seorang Saint Agung adalah seseorang yang sangat dihormati oleh puluhan ribu orang di wilayah manapun mereka berada. Namun, para kultivator berjubah putih ini sama sekali tidak menunjukkan sikap yang baik kepada Duan Mudian. Sebuah lingkaran cahaya samar muncul di tubuh Duan Mudian. Cahayanya tidak seterang astrolabe, tetapi auranya luar biasa. Jika dia juga mewujudkan astrolabenya, itu akan terlihat lebih luar biasa lagi. Melihat itu, pemimpin para kultivator berjubah putih melebarkan matanya karena terkejut. Seorang Mahasuci. Kemudian, kultivator berjubah putih itu membungkuk kepada Duan Mudian dan berkata, ini adalah perintah dari Kaisar Putih, aku tidak tahu apapun selain ini adalah kebenaran. Kaisar Putih memerintahkanmu untuk membantu Lu Tua tanpa alasan. Duan Mudian mengerutkan kening, bingung. Dia berpikir dalam hati, pasti ada urusan mencurigakan antara Lu Tua dan Kaisar Putih.
Tidak ada makan siang gratis di dunia ini. Petik 1. Aku khawatir hanya Kaisar Putih yang memiliki jawaban atas pertanyaan ini, jawab kultivator berjubah putih itu. Duan Mudian menggelengkan kepalanya. Ia merasa seolah sedang berbicara dengan tembok. Berdengung. Pada saat itu, suara jebolnya penghalang terdengar dari dalam pilar penghancuran Zuoe. Semua orang bersorak gembira. Pasti itu adik perempuan ke-9. Aku yakin itu kakak senior kedua. Adik junior ke-9. Kakak senior kedua. Adik perempuan junior ke-9. Oh, baiklah, adik junior ke-9. Sementara itu, ke-10 kultivator berpakaian putih saling memandang dengan terkejut sebelum kembali melirik pilar penghancuran. 15 menit kemudian, Lu Zhou, Yu Sangrong, dan Yuaner kecil keluar dari pilar penghancur Zuoe. Hanya dengan sekali pandang, mereka sudah bisa mengetahui siapa yang telah dikenali oleh pilar penghancur Zuoe. Ekspresi Yu Sangrong tenang. Tak seorang pun bisa menebak apakah dia senang atau marah. Sebaliknya, Yuaner kecil cemberut dan memasang ekspresi sedih di wajahnya. Dengan begitu, bagaimana mungkin mereka tidak tahu siapa yang telah dikenali oleh pilar penghancur Zuoe? Zhu Honggong melangkah maju lebih dulu dan berkata sambil tersenyum, "Selamat, adik junior ke-9." Petik 2 tanda tanya tanda tanya tanda tanya tanda tanya. Yuaner kecil sudah dalam suasana hati yang buruk. Dia tampak seperti kucing yang ekornya diinjak begitu mendengar kata-kata Zhu Honggong dan melihat senyum nakal di wajahnya. Dia hampir saja marah ketika mendengar Zhu Honggong berkata, "Adik junior ke-9, tidak diragukan lagi kau akan menerima pengakuan dari pilar penghancur Rending. Pilar di Rending, di inti tanah tak dikenal, adalah yang terbesar dan paling megah di antara 10 pilar penghancur. Itu sesuai dengan bakat dan temperamen adik junior ke-9. Yuaner kecil memikirkannya dan setuju dalam hati. Kemudian, ekspresi gembira langsung muncul di wajahnya saat dia berkata, "Benar. Pilar penghancur Rending adalah milikku." Ke-10 kultivator berpakaian putih. Duan Mudian. Pemimpin para kultivator berjubah putih itu menangkupkan kedua tinjunya dan berkata, "Selamat." Lu Zhou menangkupkan kedua tangannya di belakang punggung dan berkata, "Bicaralah, apa yang kau inginkan?" Kultivator berjubah putih itu terkejut mendengar kata-kata Lu Zhou. Kemudian, dia menggelengkan kepalanya dan berkata, "Aku tidak menginginkan apapun." Lu Zhou semakin bingung. Sekalipun Jitian Dao mengenal Kaisar Putih, pasti ada alasan di balik semua ini. Kultivator berjubah putih itu melanjutkan, "Kaisar Putih juga telah mengirim orang ke Rending, senior. Jika Anda akan pergi ke Rending, tolong bawalah jimat giok ini ke sana." Kemudian, kultivator berjubah putih itu mengeluarkan jimat giok dari saku dadanya dan memberikannya kepada Lu Zhou dengan kedua tangannya. Setelah melihat token giok dan memikirkan puisi itu, Lu Zhou tiba-tiba bertanya-tanya apakah ini ada hubungannya dengan Si Wuya. Dia tidak meraih token giok itu. Sebaliknya, dia menutup matanya dan diam-diam melafalkan mantra untuk kekuatan penglihatan. Sasarannya adalah Si Wuya. Ding, target tidak valid. Hal ini dengan tegas membantah spekulasi Lu Zhou. Ia mengira mungkin Si Wuya berhasil hidup kembali di dasar laut. Sepertinya ia terlalu banyak berpikir lagi. Setelah Lu Zhou membuka matanya, dia menerima token giok itu dan bertanya, "Di mana Kaisar Putih?" "Yang mulia berada jauh di samudera tak berujung," jawab kultivator berjubah putih itu. Lu Zhou benar-benar ingin mengajukan lebih banyak pertanyaan. Sayangnya, para kultivator berjubah putih di depannya tampaknya benar-benar tidak tahu apa-apa. Akhirnya, dia berkata, "Sampaikan ini kepada Kaisar Putih, suruh dia mencariku sendiri jika ada sesuatu. Aku tidak suka bertele-tele, bukan gayaku untuk memanfaatkan orang lain, token giok ini." Pada saat ini, Duan Mudian buru-buru menyela, "Kau tidak boleh menghancurkannya." Lu Zhou melanjutkan ucapannya tanpa ragu, "Saya akan menerimanya." Kultivator berjubah putih itu membungkuk sebelum berkata kepada rekan-rekannya, "Kita telah menunggu di sini selama 20 tahun, 20 tahun hanyalah sekejap mata, masa lalu bagaikan awan dan asap, semuanya, misi kita telah selesai." Kemudian, dia menoleh ke Lu Zhou dan berkata, "Jaga diri baik-baik." Tanpa menunggu Lu Zhou dan yang lainnya menjawab, ke-10 kultivator berjubah putih itu berkumpul dan terbang pergi dengan tertib. Tak lama kemudian, kilatan cahaya muncul, dan mereka menghilang dari pandangan. "Kaisar Putih sungguh dermawan, dia bahkan menggunakan jimat giok untuk bepergian," kata Duan Mudian. Lu Zhou tidak mengatakan apapun. Dia hanya menoleh untuk melihat pilar penghancuran milik Zuoe. Pada saat itu, Yu Zhenghai berjalan ke sisi Yu Sangrong dan berkata, "Selamat, adik junior kedua, atas apa yang kau inginkan." Duan Mudian berkata, "Pasti ada sesuatu yang mencurigakan, tidak selalu pertanda baik jika semuanya berjalan terlalu lancar. Lu tua, aku curiga Kaisar Putih telah bersekongkol dengan para Saint kuno atau binatang suci kuno untuk memusnahkan paviliun langit jahat dalam satu serangan.
Mendengar itu, sedikit rasa kecewa terlihat di wajah semua orang. Memang, beberapa kunjungan pertama ke beberapa pilar penghancuran pertama tidaklah mudah. Secara logis, sekarang mereka semakin mendekati area inti, seharusnya akan semakin sulit. Memang, ada sesuatu yang tidak beres. Selalu tepat untuk berasumsi yang terburuk. Aku benar-benar tidak mengerti mengapa Kaisar Putih mau membantu kita. Bab 1469 Tanah Jurang Besar 1. Apa yang aneh, ada banyak orang di dunia yang ingin menjilat tuanku. Mungkin, Kaisar Putih mendengar tentang tuanku dan sedang mencoba untuk menjilat tuanku, kata Yuaner kecil dengan serius. Duan Mudian menatap Yuaner kecil tanpa berkata-kata sebelum bertanya, gadis kecil yang bodoh, apakah kau tahu siapa Kaisar Putih? Yuaner kecil memperhatikan ekspresi aneh Duan Mudian, jadi dia berkata, aku tahu dia pasti sosok yang sangat kuat, namun, guruku juga sangat kuat. Bagus sekali. Memang benar, Anda tidak bisa berargumentasi dengan penggemar yang tidak berakal. Duan Mudian menjelaskan, Kaisar Putih adalah salah satu dari 5 dewa penentu arah, nama aslinya adalah Bai Zhaokuai, bahkan sebelum bumi terbelah, dia sudah terkenal di seluruh dunia, dia pernah pergi ke pusaran besar sendirian untuk menemukan asal-usul binatang laut. Ketika Duan Mudian berbicara, dia menatap Lu Zhou dengan ekspresi yang mengatakan, apa masalahnya? Ada banyak orang di dunia yang ingin menjilat tuanku. Mungkin Kaisar Putih mendengar nama tuanku dan melakukan hal itu, kata Yuan kecil. Duan Mudian berkata dengan agak terbata-bata, gadis kecil yang bodoh, apakah kau tahu siapa Kaisar Putih itu? Yuan kecil melihat Duan Mudian marah dan berkata, aku tahu dia pasti sangat kuat, tetapi guruku juga sangat kuat. Penggemar yang tidak berakal itu tidak lari. Duan Mudian berkata, Kaisar Putih adalah salah satu dari 5 dewa, nama aslinya adalah Bai Zhaokuai, dia adalah dewa sebelum perpecahan dan terkenal di seluruh dunia, dia pernah pergi ke pusaran air besar sendirian untuk menyelidiki asal-usul binatang laut. Saat mengatakan ini, dia juga menatap Lu Zhou dengan ekspresi memprovokasi yang seolah berkata, Lu tua, aku tahu seperti apa dirimu. Lu Tiantong memang terkenal, tetapi ketenarannya hanya terbatas pada wilayah Teratai Hitam. Wilayah Teratai Hitam saja sebenarnya sangat kecil jika dibandingkan dengan wilayah-wilayah lain, yaitu tanah tak dikenal dan samudra tak berujung. Dunia ini sungguh luas. Setelah mendengarkan penjelasan Duan Mudian, Yuaner kecil menjawab dengan acuh tak acuh, oh. Betapa hebatnya. Tentu saja. Pada saat itu, kultivator barbar di punggung Tulu berkata sambil tersenyum, kupikir kau tidak tahu siapa Kaisar Putih itu, karena kau tahu, kau seharusnya mengerti kedudukannya, kau bisa pergi sekarang. Lu Zhou berbalik dan menatap para Tulu sebelum bertanya, apakah kalian penjaga di sini? Aku hanyalah seorang penjinak binatang buas yang tinggal di negeri tak dikenal, jawab pria itu. Ming Xiyin mendekati pria itu dan berkata sambil mengedipkan mata, apakah Anda tertarik untuk bergabung dengan Paviliun Langit Jahat dan mengikuti guru saya? Sang penjinak binatang buas menggelengkan kepalanya dan berkata, terima kasih atas niat baikmu, tetapi aku berencana untuk tinggal di Zuore selamanya. Kamu bekerja untuk siapa? Tanya Lu Zhou. Sang penjinak binatang buas menjawab sambil tersenyum, itu tidak penting. Melihat tekad di wajah penjinak binatang buas itu, Ming Xiyin tidak lagi membujuknya. Dia hanya menggelengkan kepala dan berkata sambil mendesah, kau baru saja melewatkan kesempatan besar. Semuanya, silakan, kata penjinak binatang buas itu sambil memberi isyarat mengundang. Lu Zhou terbang ke punggung Witsat dan memimpin semua orang kembali ke lorong rune. Sejak menjadi seorang Sein, dia tampaknya menjadi lebih acuh tak acuh terhadap hal-hal tertentu. Duan Mudian menghela napas. Tidak peduli untuk siapa penjinak binatang buas itu bekerja, tidak diragukan lagi dia sangat kuat karena dia menjaga pilar penghancur Zuoe. Aku merasa dia juga ada hubungannya dengan Kaisar Putih. Lu tua, aku sedikit iri dengan keberuntunganmu. Keberuntungan. Lu Zhou sedikit mengerutkan kening. Duan Mudian segera mengoreksi dirinya sendiri. Maksudku kekuatan. Orang-orang menunggu Zhao Hongfu menyelesaikan pembangunan lorong rune sebelum akhirnya mereka pergi. Pilar penghancur Huantan. Bayangan yang sangat besar samar-samar terlihat di kabut gelap di langit. Pada saat itu, sesosok yang bergelombang seperti air muncul di depan pilar penghancur Huantan. Setelah itu, 2 bola mirip bulan muncul di kabut gelap, menerangi daratan. Kau, tanya Meng Zhang. Aku kebetulan lewat jadi aku mampir untuk berbicara denganmu, kata sosok yang menyerupai air itu. Alasan macam apa ini? Apa kau pikir aku bodoh? Kata Meng Zhang sambil mencibir. Sosok mirip air itu terkekeh dan berkata, kau melindungi pilar penghancur Huantan untukku, bagaimana mungkin aku menganggapmu bodoh? Begitu kata-kata itu terucap, kilat besar dengan lebar beberapa ratus kaki menyambar. Sosok mirip air itu mengangkat tangannya 15 derajat dan melambaikannya. Sebuah lingkaran cahaya muncul, menghalangi sambaran petir.
Dengan lambaian tangan lainnya, ia mengarahkan sambaran petir ke tanah. Sungguh pemarah. Meskipun begitu, sosok seperti air itu tampaknya tidak marah. Meng Zhang berkata dengan suara berat, aku melindungi pilar ini untuk dunia, bukan untukmu. Aku juga sama, kata sosok yang menyerupai air itu. 11. Sosok mirip air itu tidak mengerti mengapa Meng Zhang berdebat dengannya. Ia merasa agak terdiam. Setelah beberapa saat, ia berkata, aku punya pertanyaan. Meng Zhang terkekeh sebelum berkata dengan suara berat, bahkan kepala kuil suci pun memiliki sesuatu yang tidak dia ketahui. Makhluk mirip air itu tidak berniat berdebat dengan Meng Zhang. Ia bertanya, apakah ada kultivator khusus yang mendekati pilar penghancuran? Dengan menjaga pilar ini, siapa yang berani mendekat? Tanya Meng Zhang balik. Apa gunanya bertanya jika kau tidak percaya padaku? Meng Zhang menjawab dengan pertanyaan lain, lalu pergi tanpa mengucapkan sepatah kata pun atau perpisahan. Dengan demikian, Meng Zhang kembali menutup matanya, merasa puas. Pada saat yang sama, di puncak pepohonan kuno yang menjulang tinggi ribuan kaki, makhluk terbang raksasa sesekali akan melintas, berputar-putar di langit. Tanah jurang besar sekarang dikenal sebagai Rending, itu melambangkan tekad umat manusia dan kemenangan umat manusia atas langit. Manusia dan binatang buas pernah hidup dan berjuang dengan gigih melawan langit, bumi, dan kehidupan, kata Duan Mudian sambil menunjuk ke hutan. Orang-orang dari paviliun langit jahat memandang sekeliling dengan kagum. Lu Zhou bertanya, siapa yang menjaga pilar penghancuran Rending? Duan Mudian menggelengkan kepalanya dan berkata, aku tidak tahu, hutan seluas 10.000 mil di sini hanyalah sebagian kecil dari Rending, kita hanya bisa terbang dari sini karena mustahil untuk membangun jalur rune melewati tempat ini. Rending sangat luas dan dipenuhi dengan banyak binatang buas yang kuat, bahkan lebih sulit untuk mencapai intinya daripada naik ke surga. Setelah mendengar ini, Lu Zhou sekali lagi kagum dengan metode Ji Tiandao. Kata-kata ini merupakan bukti kemampuan Ji Tiandao. Lagi pula, Ji Tiandao berhasil merebut ke-10 benih Void Agung, dan dia jelas tidak berhasil karena basis kultivasi atau kekuatannya. Duan Mudian melanjutkan, dengan kemunculan Meng Zhang dan Kaisar Putih, aku hampir yakin penjaganya adalah seorang pembunuh suci kuno. Tempat ini berbahaya, kau bahkan mungkin tidak memenuhi syarat untuk menghadapi pembunuh suci. Bab 1470 Tanah Jurang Besar 2. Ying Zhao mengeluarkan beberapa seruan dan mengangguk. Kons berkata tanpa diminta, Ying Zhao setuju dengan senior Duanmu. Duan Mudian memandang Ying Zhao dan berkata, sungguh binatang buas yang cerdas dan ganas, lumayan. Lu Zhou bertanya, apakah kau pernah datang ke sini sebelumnya? Duan Mudian menjawab, ketika saya menerima misi untuk menjaga pilar penghancuran di Danzang, saya pernah datang sekali, tetapi saya tidak masuk jauh ke dalam intinya. Baiklah, saya hanya bisa menemani Anda sampai di sini. Sebelum saya pergi, saya ingin menasihati Anda lagi untuk tidak terus berjuang ketika saatnya untuk menyerah. Kemudian, Duan Mudian mengeluarkan 3 jimat giok dan menyerahkannya kepada Lu Zhou sambil berkata, ketiga jimat giok ini akan mengirimmu ke pilar penghancuran Danzang. Setelah menyimpan jimat giok itu, Lu Zhou berkata, aku tahu apa yang harus kulakukan. Kemudian, Duan Mudian berteleportasi ke sisi Duan Museng dan berkata dengan suara rendah, nak, jika kau takut, ikutlah denganku, tinggallah di Danzang, dan aku akan bisa melindungimu. Duan Museng berkata, klan Duanmu tidak pernah menyerah, bukanlah gaya klan Duanmu untuk takut mati. Duan Mudian terdiam sejenak. Kemudian, dia tertawa terbahak-bahak sebelum menepuk bahu Duan Museng dan berkata, seperti yang diharapkan dari anak ajaib klan Duanmu kita. Duan Museng tetap diam. Duan Mudian menepuk bahu Duan Museng dengan keras dan bertanya lagi, apakah kau benar-benar tidak takut? Aku tidak pernah takut sejak bergabung dengan Paviliun Langit Jahat, jawab Duan Museng. Bagus, sangat bagus, kata Duan Mudian. Kemudian, dia menghela napas sebelum melanjutkan dengan sedikit enggan, sebenarnya, aku tidak pergi karena takut, jika aku punya pilihan, aku lebih suka tinggal. Mendengar ini, Duan Museng mengangkat kepalanya untuk menatap Duan Mudian. Duan Mudian menduga Duan Museng akan mencemooh kata-katanya. Ia tidak menyangka Duan Museng akan merenungkan kata-katanya sebelum berkata, aku mengerti, gambaran yang lebih besar jauh lebih penting. Duan Museng berpikir bahwa memiliki Duan Mudian sebagai orang dalam di Great Void adalah ide yang bagus. Seseorang tidak bisa selalu bersikap keras kepala. Mendengar ini, Duan Mudian terharu. Kemudian, dia berkata kepada semua orang, hati-hati. Semua orang membungkuk. Jaga diri, senior. Pada saat yang sama, Ding, salah satu muridmu, Duan Museng, telah memenuhi persyaratan untuk menyelesaikan masa magangnya. Apakah kau mengizinkannya untuk menyelesaikan masa magangnya? Ding, murid akan memberikan lebih banyak hadiah kepada gurunya setelah meninggalkan gurunya dan memasuki dunia. Petik 2 tanda tanya seru petik 2. 1 ore.
Dengan demikian, di antara 10 murid Lu Zhou, hanya Yuaner kecil dan Cons yang belum menyelesaikan masa magang mereka. Sebelumnya, dia tidak mengizinkan mereka menyelesaikan masa magang. Sekarang, karena sudah lama melewati batas waktu 1 tahun, dia dapat mengizinkan mereka menyelesaikan masa magang kapan saja. Setelah 100 tahun, semua muridnya tidak lagi terlihat muda. Mungkin, sudah saatnya membiarkan mereka semua menyelesaikan masa magang mereka. Dia memikirkannya sejenak sebelum diam-diam berkata, selesaikan masa magang. Ding, muridmu, Duan Museng, telah berhasil menyelesaikan masa magangnya. Ding, kau mendapat hadiah kartu acak. Saat kau menggunakan kartu ini, sebuah item langka akan diberikan secara acak kepadamu. Ding, setelah Duan Museng menyelesaikan masa magangnya, dia dapat mendirikan sekte dan menerima murid, jumlah murid maksimal 3. Ding, kau tidak akan lagi menerima poin untuk mengajar Duan Museng. Lu Zhou tidak melihat kartu acak itu. Sebaliknya, dia berkata kepada yang lain, ayo pergi. Lingkungan di sini cukup buruk. Tidak layak untuk tinggal lebih lama dari yang diperlukan. Para penghuni paviliun langit jahat terbang menyusuri hutan menuju arah tanah jurang besar. Duan Mudian kembali ke Danzang melalui lorong rune. Seluruh perjalanannya memakan waktu kurang dari 15 menit. Ia sedang dalam suasana hati yang baik dan terbang dengan santai. Ketika ia kembali ke halaman kecilnya di dekat pilar penghancuran Danzang, ia melihat seseorang duduk di kursi goyang di halamannya. Kepala kuil, seru Duan Mudian kaget. Sosok seperti air itu tampak menikmati dirinya sendiri saat bergoyang maju mundur di kursi. Matanya terpejam, dan ekspresi puas di wajahnya membuatnya tampak seolah-olah sedang menikmati momen itu. Ia terus bergoyang maju mundur. Ia tidak berbicara maupun bergerak untuk berdiri. Duan Mudian bergerak berdiri di depan sosok itu sebelum berlutut dan berkata, aku tidak tahu ketua kuil akan datang, maaf karena tidak menyambutmu sebelumnya. Pada saat ini, sosok tembus pandang seperti air itu tampak mengeras menjadi seorang pria yang mengenakan jubah kuning dan mahkota. Tubuhnya diselimuti cahaya suci yang terang. Setelah waktu yang tidak diketahui berlalu, dia akhirnya berkata dengan nada lembut dan perlahan, sepertinya kau telah pergi cukup lama. Saya kehilangan tunggangan saya sejak lama dan baru-baru ini bertemu kembali dengannya. Saya sangat senang sehingga saya pergi ke Gunung Selatan untuk berburu makanan untuknya. Sayangnya, saya pulang dengan tangan kosong, kata Duan Mudian. Baiklah. Sang guru kuil membuka matanya dan perlahan bangkit dari kursi goyang. Kemudian, katanya, bangkitlah dan bicaralah. Setelah berdiri, Duan Mudian bertanya, pilar penghancuran di sini damai, bolehkah saya tahu apa perintah Anda, ketua kuil? Sang master kuil berjalan ke sisi bangunan kecil itu dengan tangan di belakang punggungnya. Dia memandang pilar penghancuran di kejauhan dan bertanya, sudah berapa lama kau bersama kekosongan agung? About 20,000 years, Duan Mudian replied. Time really flies. The temple master Siget before he asked, how many birth charts do you have now? Duan Mudian answered honestly, 28. Nearly 170,000 years of life, you're still very young, the Temple Master sighed. Thank you for your praise, Temple Master, Duan Mudian sighed. The Temple Master looked around before he looked at Duan Mudian again and asked, did any cultivators approach the pillar here recently? Duan Mudian replied, yes. Then, he added, I chased the group of cultivators who didn't know the immensity of heaven and earth away. How dare they have covetous thought about the pillar? As long as I'm here, no one will have a chance to approach Danzang's pillar of destruction. The temple master looked at Duan Mudian and nodded slightly. He turned around and looked outside the courtyard before he said, all right. Then, the temple master's body turned translucent again. It rippled like the water again as the same light vanished. Then, he flew toward the horizon like a wisp of green smoke. Duan Mudian heaved a sigh of relief. Then, he looked at the rocking chair before he bent down and touched the seat. His heart skipped a bit as he exclaimed, it's swam, he came with his true body. In the core area of the unknown land, the people of the Evil Sky Pavilion flew for 5 days, but they still did not see the pillar of destruction. Finally, they landed in a forest to rest and cultivate. Lu Zhou looked at Everyone as he said, your cultivation bases have all improved greatly in the ancient formations. We're now in the Great Abyss land, so you need to understand your cultivation base. Yu Zhenghai, you will start. Yu Zhenghai bowed and said, Master, I'm rather slow, I just recently activated my 19 birth chart. Yu Sangrong said directly and concisely, 13 leaves. Since the cultivation path of severing the lotus call not be judged using common sense, Lu Zhou nodded and said, after the 10 leaf, each leaf you sprout is equivalent to number charts.
Duan Museng Sight, I have 12 leaves. With the corrosive energy, your strength is comparable to a venerable master. With the recognition from the Pillar of Destruction, your progress will be faster, Lu Zhou said. Duan Museng was delighted to hear this. Thank you for your praise, master. Then, Duan Museng said solemnly, I have 18 birth charts, master. Lu Zhou stared at Ming Xiyin silently and unblinkingly. This was not in line with Ming Xiyin's style of bragging. After a while, he asked, do you really only have 18 birth charts? Before Ming Xiyin could reply, little Yuaner said, for senior brother, master has the golden Taixu mirror that can reveal the faithful demons. You better answer honestly. Ming Xiyin nodded. I'm telling the truth. After a moment, he said, what do you mean by, reveal the faithful demons? Junior sister, are you calling me a faithful demon? Little Yuaner giggled. Lu Zhou raised his voice and said, be serious. Ming Xiyin berdeham dan berkata, sama seperti kakak sulung, saya memiliki 19 bagan kelahiran. Lu Zhou mengangguk. Bakat Ming Xiyin memang tidak buruk sejak awal. Terlebih lagi, efek benih kekosongan agung lebih baik padanya dibandingkan murid pertama dan keduanya. Selain itu, dia juga yang pertama diakui oleh pilar penghancuran. Setelah berada di formasi kuno, wajar jika dia berkembang begitu pesat. Kemudian, Zhao Yue membungkuk dan berkata, aku tidak berbakat dan hanya memiliki 12 daun. Kau sebelumnya tidak berlatih kultivasi untuk sementara waktu sehingga kau jauh tertinggal dari yang lain, tidak mudah bagimu untuk mengejar ketinggalan, jadi jangan meremehkan dirimu sendiri, kata Lu Zhou. Terima kasih, guru, jawab Zhao Yue dengan gembira. Kemudian, Ye Tianxin berkata, aku baru saja mengaktifkan bagan kelahiran ke-16ku. Kau mendapat bantuan Cheng Huang dan esensi dari bunga cinta kupu-kupu, tak seorang pun di bawah level guru terhormat dapat mengalahkanmu, kata Lu Zhou. Terima kasih atas pujian Anda, guru, kata Ye Tianxin. Pada saat itu, Zhu Honggong melangkah maju sebelum dengan bangga berkata, aku memiliki 12 daun, tetapi aku hampir menumbuhkan daun ke-13. Kemudian, Zhu Honggong menunggu gurunya untuk memujinya. Pada akhirnya, Lu Zhou hanya berkata, teruslah berprestasi. Secercah harapan terlihat di mata Lu Zhou saat dia menoleh ke arah Yuaner kecil dan bertanya, Yuaner, bagaimana denganmu? Lagi pula, sebelum memasuki formasi kuno, Yuaner kecil sudah mengaktifkan 10 bagan kelahiran. Kemampuannya untuk mengaktifkan bagan kelahiran secara beruntun sungguh patut dicontohi. Mohon dukungan dari omom ante-ante sekalian, buat subscribe atau sharekan novel Mimin ke Facebook kalian, agar channel Mimin bisa terus berkembang. Dengan begitu, Mimin bisa lebih semangat untuk up novel seru lain ke depannya. Buat teman-teman yang sudah subscribe dan sharekan novel Mimin, Mimin ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya. Sekiranya teman-teman menghadapi masalah video diputar dalam bahasa Inggris, coba tukar kepada bahasa Indonesia original melalui cara ini. Semasa mendengarkan, pencet tombol setting di atas kanan video, pilih audio track dan tukar bahasa.